Kalau kita berbicara quick count, ini yang kami amati ya. Ini perolehan kami ini di antara 2,7 sampai dengan 2,95 bahkan ada yang 3. Sementara quick count itu margin of error-nya itu 1%. Bahkan ketika saya berbicara dengan lembaga survei ada yang sampai dengan 1, sekian gitu. Jadi tergantung lembaga surveinya. Artinya apa? Artinya memang kami berada di angka yang memang suara itu harus kami kawal. Kami kawal seketat-ketatnya. Sehingga apa? DPP PSI sudah menginstruksikan kepada seluruh jajaran di lapangan untuk kembali ke bawah, ya, kembali ke kecamatan untuk menjadi saksi resmi dan awasi terus, kawal terus suara rakyat. Dan begini, kami menemukan beberapa temuan, ya. Jadi malah terbalik, kami melihatnya bahwa ada indikasi baik itu bisa saja disengaja atau tidak disengaja, PSI itu justru digembosi, gitu. Ini yang pertama misalnya ya, yang di Dapil Banten 3, TPS 13 Serpong Utara, ya, suara Isyana Bagus Oka di Batang Lidi itu ada 10. Tapi kemudian di total suara yang di kolom bawah hasil penghitungan itu cuma ditulis 5. Juga ada di Dapil DKI 1, TPS 98 Cawang Barat, Batang Lidinya ada 10, sementara yang tertulis di penjumlahan hanya 8. Juga ada di dokumen C Plano TPS 126 Cakung Barat, itu totalnya harusnya 8 ya, dilihat dari Batang Lidi, tapi yang ditulis itu hanya 5. Nah, inilah dia ya, yang sedang kami kawal. Jadi daripada kami berteriak-teriak, kami sedang dicurangi, ya lebih baik kami mengawal demokrasi ini, mengawal suara rakyat, sehingga suara rakyat itu betul-betul dihitung secara cermat. Tapi ingat, dalam hal ini kami tidak menyalahkan siapa-siapa. Kami tidak menyalahkan siapa-siapa. Bisa saja salah hitung ya, yang dimana ya Indonesia ini kan negara yang besar ya. Sementara tugas PPK ya, PPS itu kan terbatas ya, dan mereka letih. Sehingga daripada kami menyalahkan siapapun, kami memilih untuk mengawal suara rakyat ya, satu suara demi satu suara. Begitu kurang lebih. Jadi kalau misalnya nanti ada perubahan-perubahan ya, yang dimana perubahan-perubahan tersebut kemudian ditandatangani oleh saksi dari partai-partai lain, ya, itu dikarenakan kami betul-betul mengawal suara rakyat. Ya, Mas Dede, bagaimana dengan dugaan adanya manipulasi suara seperti bentuknya jual beli suara begitu yang tadi disampaikan oleh Mas Pangi, dan ada dugaan ini menguntungkan PSI, Mas Dede? Nggak ada jual beli suara ya. Justru kami ingin mereka-mereka yang menuduhkan kepada kami bahwa kami itu jual beli suara ya, untuk betul-betul menunjukkan batang hidungnya, karena ini sebuah tuduhan serius kepada organisasi kami, kepada partai kami. Sementara apa yang kami lakukan itu sincere, genuine, kami ikhlas, kami tulus, kami turun ke bawah lagi loh untuk mengawal, kami kirim saksi-saksi kami untuk mengawal ya, dan saksi-saksi juga melaporkan kepada kami bahwa mereka juga di bawah tekanan ketika mereka memaksa di beberapa TPS, di beberapa kecamatan, di beberapa ruang kelas untuk membuka C Plano ya, sementara ada saksi-saksi partai lain yang inginnya buru-buru mereka terima C Plano tidak dibuka ya. Sementara saksi kami sudah kami instruksikan bahwa menurut PKPU ya, prosedur penghitungan dan penginputan data pertama kali yang harus dilakukan adalah membuka kotak suara. Lalu yang kedua adalah mengeluarkan dokumen C Plano. Lalu yang ketiga adalah menggunakan dokumen C Plano sebagai basis penghitungan dan penginputan. Dan inilah yang kami sedang lakukan. Jadi mohon kami yang sedang bekerja di jalur yang konstitusional ya, kami yang sedang memanfaatkan ruang-ruang konstitusional kami yang yaitu menjaga suara rakyat ya, kami tidak bermain di interpelasi, hak angket, kami tidak menuduh siapapun curang. Ini malah kami yang dituduh curang. Ini sesuatu yang keji menurut saya. Sehingga kalau misalnya ada yang betul-betul sedang menuduh kami melakukan jual beli suara, kami ingin tahu betul batang hidungnya sehingga kami mempertimbangkan ya untuk mengambil langkah hukum. Terima kasih. PSI Partai Jokowi.